hadis Nabi, siapa yang memberi sedekah pada hari Jumat kepada 7 orang miskin, itu mengalahkan doanya 40 ulama. Itu hadis, Pak. 7 orang miskin disedekahi, dan Nabi katakan, siapa yang tidak punya keturunan, kemudian datangilah 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi, baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin itu ketika berdoa mengalahkan 40 ulama. Hadiah pahala oleh Allah sebagaimana dia melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Itu wudu di rumah. Kalau kita gunakan tempat wudu masjid untuk berwudu, pahala itu kita tidak dapatkan. Di dulu kemudian berwudu sempurna baru motong kuku. Kenapa? Orang yang memotong kuku dalam keadaan ada wudu, setiap kuku yang terlepas dari dirinya itu tidak akan pernah berhenti berzikir hingga hancur. Begitu, karena dia terlepas dalam diri kita dalam keadaan suci. Memotong rambut juga begitu, usahakan berwudu dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan potong rambut di tempat yang orang tidak jelas. Maksudnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mengerjakan sholat asar. Sebenarnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri dalam hidup, dan masing-masing ibadah itu sebenarnya memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kadangkala satu ibadah kita mengatakan ini mungkin yang terbaik, tapi mungkin ibadah itu terbaik pada satu sisi, tapi kita membutuhkan ibadah yang lain untuk di tempat dan sisi tertentu. Saya kasih contoh, sholat fardu itu kalau kita mencari dalil yang berkaitan dengan keutamaannya, sholat fardu hampir semua ulama sepakat bahwa tidak dibicarakan keistimewaan sholatnya, tapi yang dibicarakan adalah mulai dari berangkatnya ke masjid, kemudian bacaan yang kita baca di dalamnya, dan zikir-zikir sesudahnya. Adapun tentang keutamaan khusus sholat fardu misalnya, semua ulama mengatakan tidak ditemukan. Sehingga yang kita temukan adalah siapa yang berwudu di rumahnya sempurna, kemudian berangkat hadiah pahala oleh Allah sebagaimana dia melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Itu wudu di rumah. Kalau kita gunakan tempat wudu masjid untuk berwudu, pahala itu kita tidak dapatkan. Jadi makanya sebenarnya tempat wudu masjid itu hanya adalah tempat wudu darurat. Kenapa? Ketika kita batal wudu, makanya kita bisa wudu dengan dekat. Imam Malik itu ketika menuju ke masjid, kemudian wudunya batal, sudah menjelang dekat masjid, dia kembali lagi ke rumahnya berwudu, padahal ada tempat wudu di masjid. Kenapa? Karena dia mengejar pahalanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengambil pahala yang sangat istimewa, adalah sama dengan melaksanakan umrah 1 kali. Kalau orang berangkat umrah Pak di Timika mungkin 40 juta. Jadi itu pahalanya luar biasa Pak. Kalau kita mau pakai modal itu 40 juta. Kemudian yang kedua, kenapa kita dianjurkan berwudu dari rumah kemudian menuju ke masjid? Sebenarnya begini, orang yang ada wudunya
setiap tempat yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menangis ketika kita kelak wafat. Kenapa? Karena tempat itu tidak kita tempati lagi untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Makanya tidak ada tempat-tempat yang kita tempati sujud ini kecuali kala itu akan menangis dan merintih ketika kita wafat, dan kala itu menjadi saksi di yaumil akhir. Itulah sehingga kenapa orang yang sudah sholat kadang bergeser, sudah sholat fardu kemudian pindah untuk sholat sunnah. Sebenarnya biar tidak pindah tidak masalah, di situ sholat tidak masalah. Cuman kalau kita pindah, itu saksinya kelak lebih banyak. Dia akan menjadi saksi. Makanya kalau kita sudah sholat fardu, kita bergeser sedikit untuk sholat sunnah, itu sebenarnya tujuannya. Supaya kelak di hari kemudian, itu ada saksi bahwa dia pernah sujud di atasku. Kemudian kelak ketika kita juga bergeser, itu akan menjadi bertasbih. Maka semua tempat yang kita lewati dalam keadaan ada wudu itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada beberapa amalan kita dianjurkan berwudu sebelum melakukan. Mandi disunahkan berwudu dulu supaya semua air yang mengalir dalam tubuh kita ini, yang mengalir membasahi kita, itu kelak menjadi saksi. Tidur kita disuruh berwudu. Kenapa? Ketika ada wudu, maka tidur itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bahas, ada orang Pak tidur tapi dihitung sholat sunat. Dia tidur 8 jam, dihitung sholat sunat. Ada juga orang tidur cuma tidur toh, tidak dapat apa-apa. Nanti kalau kita mau hitung, sholat kita kan tidak lama Pak, palingan 5 menit satu waktu sholat. 5 kali 5 berarti 25. Nah 24 jam waktu kita dikasih dalam sehari semalam. Kalau kita tidur 8 jam baru kita sholat setengah jam, itu kan rugi betul. Apalagi kalau mulai jam 9 pagi tidur, nanti jam 9 pagi tidur, atau sudah duhur tidur kemudian sampai sore, nanti malam jam 9 malam tidur, bangun lagi subuh, itu kan lebih banyak tidurnya daripada tidak. Makanya nanti ada orang Pak, kalau tidurnya banyak, jam 9 malam dia tidur sampai jam 9 pagi baru bangun. Tidur lagi jam siang sampai jam setengah 6 sore baru bangun. Kalau umurnya 60 tahun Pak, itu 57 tahun dia tidur. Cuma 3 tahun dia hidup. Itu kan begitu. Makanya nanti kita akan lihat ada beberapa itu. Makanya ada penjelasan ulama, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Itu qaulul ulama, bahwa an-naumul alim, tidurnya orang alim itu lebih utama khair daripada sholatnya orang bodoh. Nanti kita akan jelaskan kenapa ada pendapat seperti itu. Tapi jangan tersinggung dulu, wah parah ini kalau begini. Nanti saya akan jelaskan itu. Kemudian kenapa sebelum memotong kuku kita juga disunahkan berwudu? Ini juga biasa jadi masalah Pak. Kita kadangkala nanti sudah potong kuku baru pergi mandi kalau hari Jumat. Jadi potong kuku dulu, selesai potong kuku baru mandi, baru berwudu. Sebenarnya tidak. Kita mendanya mandi dulu, kemudian berwudu sempurna, baru motong kuku. Kenapa? Orang yang memotong kuku dalam keadaan ada wudu, setiap kuku yang terlepas dari dirinya itu tidak akan pernah berhenti berzikir hingga hancur. Begitu, karena dia terlepas dalam diri kita dalam keadaan suci. Memotong rambut juga begitu, usahakan berwudu dulu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan potong rambut di tempat yang orang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas, bukan juga laki-laki, bukan juga perempuan. Ini kadang-kadang kita juga ini Bapak Ibu sekalian tidak jelas itu pergi potong. Kan parah juga kita sebenarnya di Indonesia ini. Menolak LGBT, teriak-teriak LGBT diharamkan, tidak boleh. Tapi sekalinya bikin acara pernikahan, LGBT juga yang diundang untuk make up. Itu juga yang dipanggil untuk pasang tenda pelaminan. Pergi bercukur, itu juga yang cukur. Makanya saya kadang bilang, ini juga kita pusing. Makanya sudah teriak-teriak. Makanya kalau motong rambut lah, cari-carilah tempat yang jelas.
Laki-laki kalau jelas ya laki-laki, kalau perempuannya jelas perempuan. Jangan sembarang, banyak potong rambut Madura banyak ini. Ya, saya kasih tahu karena kadang-kala hidup kita ini suatu sisi menolak, tapi kita juga yang pelihara, kan begitu. Itu makanya, tapi di Timika ini insya Allah tidak ada ya, tidak ada. Iya. Harus jelas. Kalau nolak ya nolak betul. Ini. Kemudian tentang masalah-masalah seperti ini tadi, kalau kita mau kaji dalam agama Pak, makanya sebenarnya yang perlu ini tinggal diarahkan. Agama ini tidak susah, cuma kita mau manage bagaimana agama ini berjalan supaya kita dapat pahalanya betul. Tidak susah. Jadi termasuk Bapak kalau mau pergi menjual di pasar, kadang-kala orang mengatakan kalau Ramadan tutup pasar, tidak usah buka jualan, istirahat, kita ibadah saja. Oh jangan Pak, jangan ditutup. Saya juga kadang tidak sepakat kalau ada warung itu ditutup kalau Ramadan. Tidak apa-apa ada yang membuka warung, kalau tidak semua paling ada. Kenapa? Karena di situ nanti ada orang-orang musafir, ada orang-orang yang memang tidak berpuasa, tidak apa-apa. Cuma yang masalah itu kalau pas keluar dari sholat asar pergi di sana di warung makan, itu jadi masalah. Makanya kadang-kala, tapi kan begini, ulama kita mengatakan kalau kita buka berarti kita kasih peluang. Wah itu yang juga jadi masalah. Makanya perdebatan ulama bisa katakan begini, warung kalau ya guru tak biasa bilang kalau buka tulis di situ. Kalau jual coto ya coto untuk musafir dan kafir, begitu dibuka itu, kan begitu. Artinya apa? Tapi di tempat-tempat tertentu, kayak memang jalur musafir, itu sebenarnya bisa. Kalau Bapak ke pasar menjual kalau Ramadan tidak masalah. Tapi saya ingin kasih tahu begini, kalau Bapak Ibu sekalian menjual, mau berangkat menjual, jangan berangkat saja. Kalau kita ke pasar menjual, niatkan. Makanya orang Bugis itu bikin rumah selalu ada teras. Kan begitu. Istilahnya orang Bugis lego-lego. Katakan keluar dari pintu ada tempat di situ, naik dari tangga di situ singgah. Sebelum kita tinggalkan rumah, duduk dulu di situ, perbaiki niat. Niatkan untuk berangkat mencari nafkah halal untuk keluarga dan anak-anak kita. Itu kan hadis sudah kena. Siapa yang meninggalkan rumahnya, man kharaja fi baitihi, siapa yang meninggalkan rumahnya untuk mencarikan nafkah halal untuk keluarganya, berapa lama dia mencari nafkah, Allah menghitungnya sebagai jihad di sisinya. Bayangkan Pak, orang menjual di pasar 8 jam itu dihitung jihad. Tapi kalau kita ke pasar hanya ingin cari uang untuk bayar arisan, sampai mati urus arisan terus, kan begitu. Jadi niat itu kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi meletakkan dalam hadis Arba'in itu, hadis pertama adalah tentang niat. Itu karena niat ini pokok sekali. Kalau kapan melenceng sama di caleg Pak. Kalau caleg bagi-bagi sembako, jangan bilang itu sogok, belum tentu. Jelas itu, belum tentu. Anda mengatakan semua yang bagi-bagi sembako sogok. Oh enggak. Kalau dia bagi-bagi sembako, baru dia katakan, Pak, ini ada sembako, saya kasih sedekah. Saya punya hajat, ingin menjadi caleg. Mohon doakan. Semoga doa Bapak yang menyebabkan saya bisa terpilih. Baru dia pulang, itu bukan sogokan Pak, itu sedekah. Yang sogok itu kalau dia kasih, baru bilang, ini sembako, ingat tanggal sekian, ini foto saya, ini nomornya, coblos ya. Itu baru sogok. Jadi bedakan, kenapa niat ini pokok Pak? Karena niat yang menentukan langkah semua orang. Orang di sini bisa sholat 2 rakaat, di sini bisa sholat 2 rakaat, di belakang sholat 2 rakaat, di sana sholat 2 rakaat. Sama-sama 2 rakaat sholatnya, sama-sama gerakannya, tapi sholatnya bisa beda karena niatnya. Mungkin yang di sini sholat sunnah wudhu, yang di sini sholat sunnah taubat, yang di belakang sholat sunnah hajat, yang di sampingnya lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Bisa beda hanya karena niat. Makanya semua perbuatan itu ada pada niatnya. Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu harus dimulai dengan niat, karena segala sesuatu itu didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya jangan Bapak langsung ponis ketika ada orang sholat di dalam masjid,
Pas langsung masuk sholat, dia mengatakan, oh dia sholat sunat tahiyatul masjid. Belum tentu, mungkin dia sholat sunat wudhu, mungkin dia sholat sunat taubat. Sama je dengan caleg tadi, ketika dia bagi-bagi sembako, jangan mengatakan dia sogok. Oh belum tentu, boleh jadi karena ada hadis Nabi, siapa yang memberi sedekah pada hari Jumat kepada 7 orang miskin, itu mengalahkan doanya 40 ulama. Itu hadis Pak. 7 orang miskin disedekahi, dan Nabi katakan, siapa yang tidak punya keturunan, kemudian datangilah 7 orang miskin di hari Jumat, kau sedekahi, baru minta dia mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin itu ketika berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu boleh dilakukan oleh caleg. Yang penting jangan bilang ingat coblos saya, tapi ada Pak, biar bilang sedekah tetap sogok. Yang mana? Serangan pajak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.